Halo, selamat pagi. Hari ini tuh hari, oh iya, welcome back di channel saya, channel Kang iPhone. Asli orang Sunda, celah ya. Ya, selamat pagi. Hari ini tuh hari Selasa, tanggal 20 Mei ya, 2025. Hari ini gue udah di kantor. Eh, Hari ini kita mau sarapan ya. Sarapannya apa ini nih? Sarapannya adalah nasi kuning. Kita coba ya. Nasi kuning di sini ada kerupuk dan juga ada gorengannya isi ya. Gehu cek orang Sunda mah ya. Ya, jadi hari ini tuh hari Selasa tanggal 20 merupakan tutup buku ya kalau di saya. Tutup buku program lah gitu ya. Jadi hal-hal yang memang berhubungan dengan program tutup buku hari ini gitu cut off-nya gitu ya. Kalau kata di Bang Mas settlement-nya tuh hari ini. Jadi memang harus diselesaikan gitu ya. Ya, ngomong-ngomong hari ini 20 Mei, Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu ya. Itu nasi kuningnya enak banget. Hmm, nasi kuningnya enak banget. Ya, ngomong-ngomong 20 Mei, jadi bulan Mei tahun 2029 itu adalah masa di mana hmm, sedih sih sebenarnya kalau diceritain. Jadi, gue tuh sekarang punya anak tiga. Punya anak tiga, terus hmm, yang dua meninggal. Yang dua itu, anak pertama meninggal di dalam kandungan ketika usia 7 bulan, kejang di dalam perut gitu. Itu sekitar tanggal 2019, Mei, Juni, bulan Juni tanggal 16. Jenis kelamin laki-laki dengan beratnya tuh 900 gram gitu. Nah, terus meninggalkan bayinya, diinduksi terus keluar gitu kan. Walaupun prosesnya nggak mudah ya proses induksi itu. Eh, apa namanya? Sehari semalam ya, 12 jam lah, 12 jam. Merasakan sakit gitu ya. Saya mendampingi gitu. Di rumah sakit di Kabupaten Subang. Nah, meninggalkan namanya itu, aku udah kasih nama. Yang kedua, kami lagi itu istriku. Dan lahiran, kalau anak yang pertama kan dia meninggal di dalam perut, yang kedua itu dia berlahir prematur, beratnya 1,2 kilo, usianya 7 bulan. Dari situlah kita baru tahu gitu bahwa ini diagnosanya adalah eklamsi. Eklamsi itu kondisi di mana kehamilannya membahayakan sang ibu dan janin. Ciri-ciri yang paling sering dilihat itu adalah proteinnya positif 2 sama tensinya tinggi. Dan biasanya di kondisi di trimester pertama itu tensinya normal-normal aja gitu. Nah, ketika di trimester kedua, biasanya usia-usia 24 minggu sampai 30 minggu itu usia rawan banget gitu ya. Rawan banget kenapa? Karena di situ kan asupan makanan lewat darah, ya kan lewat plasenta. Lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, ketika
Harusnya, aduh pedes. Harusnya, apa namanya, masuk ke janin, sorry, sorry, harusnya masuk ke janin ini enggak. Jadi masuknya tetap sedikit karena eklamsi ini, gitu. Suatu hari kita tahu bahwa oh ini eklamsi. Waktu itu aku bawa ke Bekasi ya, karena kebetulan aku kerja di Bekasi. Di Bekasi itu fasilitasnya juga masih udah oke gitu ya. Maksudnya pilihan rumah sakitnya banyak, terus dekat-dekat nggak jauh-jauh beda dengan yang di Subang gitu. Kalau di Subang tuh rumah sakitnya udah jauh banget, jauh tuh jauh. Hmm, nggak terlalu banyak pilihan gitu ya. Yang swasta paling yang paling gede ya rumah sakit umum gitu daerah gitu. Nah, akhirnya dibawa ke RSUD Cibitung di Bekasi, terus disesar di situ. Hari itu datang, dites protein positif 2, terus hmm, tensinya tinggi, ya udah. Akhirnya disesar, istri aku alhamdulillah nggak apa-apa, terus pulang istri aku gitu ya. Terus eh, apa? Bayinya masuk NICU, kita tengokin, pompa ASI, kirim ASI yang udah kita freezer gitu ke freezer gitu ya. Udah deh, 40 hari kemudian eh, udah pulang tuh si bayiku. Nah, berserang 2 hari, serang 2 hari dari kepulangannya ke rumah. Hmm, rusak bayinya gitu. So, akhirnya kita bawa ke IGD, di IGD sambil ngurus pendaftaran ketika ruang rawat sudah dapet, bayinya dinyatakan meninggal. Lalu kita nangis di situ, shock gitu ya. Maksudnya, apalagi istriku gitu ya, benar-benar shocknya kelihatan banget gitu. Kalau aku kan sebagai suami harus tegar gitu ya. Nah, akhirnya kita bawa pulang, kuburin di kampung. Jadi sudah ada 2 kuburan tuh, kuburan anak gitu ya. Akhirnya, karena sudah 2 kali mengalami eklamsi, terus kondisi, jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari riwayat kelahirannya, istriku dan aku tuh terlihat subur dua-duanya gitu. Terlihat dari awal kehamilan itu bulan, pokoknya nggak lama nikah langsung hamil ya, sekitar 2018 akhir gitu ya. Terus 2019 Juninya melahirkan gitu 7 bulan, nggak lama, bulan-bulan Maret April gitu atau beberapa bulan kemudian hamil lagi gitu. Nah karena kondisinya seperti itu, maka dokter menyarankan lu jangan hamil dulu deh, mendingan kalau kata ceritanya mah benerin dulu si tanah yang buat kan kita ceritanya mau nanam tanaman, nanam padi atau apa. Jadi siapin dulu tanahnya dengan baik gitu. Jangan sampai ketika ditanemin kondisinya eklamsi lagi gitu. Nah akhirnya udah tuh kita KB mandiri ya.
nggak suntik KB gitu, paling aku pakai kondom atau dikeluarin di luar gitu. Nah, 2 tahun kemudian hamil lagi, tepatnya pada kan terakhir lahiran itu 2020, 2020 awal. Hmm, enggak dong, 2021 terakhir berarti bisa hamil lagi tahun. Iya 2020 pokoknya gitu deh. 2020 Desember kan. Dari 2019. Iya 2020 bulan Desember kan. Iya. Nah, akhirnya 2022 kita program hamil. Kebetulan alhamdulillah hamil lagi di bulan Maret 2022 atau April 2022 gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah konsultasi sama dokter ya. Terkait kehamilan ini udah boleh apa enggak. Nah, rutin periksa, terus juga udah dikasih saran-saran buat minum ini, minum itu gitu. Makanannya yang seperti ini gitu. Nggak boleh makan apa, makan apa gitu ya. Makanya sama dokternya itu. Ya udah, ya. Hamil lagi, kita masih kontrol ke dokter itu gitu ya, benar-benar diperhatiin banget gitu ya. Tapi ternyata pada saat kehamilan ke 7 bulan, sampai 7 bulan itu masih sama aja gitu, protein positif 2, sama tensinya tinggi gitu. Nah sekarang itu ditambah lagi dengan sakit kepala yang amat sangat gitu. Pernah dirawat usia 3 bulan kehamilan itu istriku dirawat karena kayak vertigo yang syaknya luar biasa itu loh. Akhirnya ke IGD, ya udah operasi lagi ya kemarin gitu. Cuman karena tensi tinggi plus sakit kepala, hmm, akhirnya setelah sesar dokternya bilang gitu, ini ada kemungkinan masuk ICU gitu-gitulah gitu karena kondisinya seperti ini. Nah, beberapa lahiran tuh anaknya laki-laki lagi gitu. Jadi tiga-tiganya anakku laki-laki. Langsung masuk NICU kan, kayak biasa gitu. Udah ada kita fokus ke perawatan istri dan anak saya di rumah sakit ya. Ini di rumah sakit Hermina Bekasi. Nah, eh setelah itu 24 jam pasca lahiran tuh istriku mengeluh sakit kepala terus gitu. Ini sakit banget gitu. Suruh makan gak mau, dia pengen tidur. Oh, Neng pengen tidur gitu. Akhirnya, udah tidur 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 gitu karena capek kan habis lahiran. Akhirnya tidur, eh udah nggak bangun-bangun gitu. Setelah tidur kayak pulas gitu, akhirnya dia ngorok gitu. Ngorok tuh saya dokter bilang udah disiram air es segala macam tuh nggak sadar-sadar gitu, tetap tidur gitu. Akhirnya udah dimasukin ke ICU. Di situ akhirnya 3 hari kemudian eh, dipanggil kan akunya. Ini katanya harus dioperasi karena ada apa pembengkakan pembuluh darah gitu deh tersumbat gitu. Jadi aku diliatin hasil CT scan gitu, jadi si otaknya itu ketekan sama darah yang dari darah pembuluh darah yang pecah itu gitu. Nah, akhirnya dilakukan operasi agar darahnya bisa dikeluarin. Akhirnya penekanan ke otaknya, ke batang otak perasaannya, ke batang otaknya itu enggak terlalu kenceng gitu. Dan ini yang menyebabkan istriku tidak sadarkan diri dan masuk ICU gitu. Ya udah akhirnya aku setuju. Setelah dioperasi, sehari, 2 hari, 3 hari setelah operasi itu tidak ada perkembangan yang baik gitu. Dokternya bilang setelah operasi itu kondisi istri saya tuh tidak merespon obat-obatan yang diberikan sama dokter gitu ya. Akhirnya di hari ke-8 aku dipanggil dan di situ aku harus merelakan istriku pergi untuk selama-lamanya dan
mentalkin itu membisikkan sholawat dan Allahu Akbar di telinga istriku menemani kepergiannya gitu. Sedih sih, sedih ya. Ya gimana udah takdir ya. Ini udah takdir. Kita udah berusaha gitu. Berusaha dibawa ke rumah sakit segala macam dari awal pun kontrolnya sudah benar-benar dilakukan gitu. Namun takdir berkata lain. Ya udah akhirnya setelah istriku meninggal kita ke kampung, dikubur di kampung. Setelah itu balik lagi ke sini untuk fokus ngurus Dede gitu. Dan akhirnya setelah 40 hari, alhamdulillah anakku diperbolehkan pulang gitu. Dan hari ini itu 20 Mei 2025, usia anakku itu alhamdulillah sudah 1 tahun 5 bulan, yang sehat gitu. Beratnya juga udah 10 kilo gitu ya. Eh, perkembangan juga bagus gitu. Kalau dilihat dari traffic. Dari grafik si perkembangan anak sesuai dengan usianya, alhamdulillah cukup normal gitu ya. Eh, jadi aku bersyukur gitu ya, ada ada pengganti gitu, tidak yang gimana-gimana gitu. Ya meluruhkan kesedihan ini gitu ya dengan hadirnya anak aku gitu. Ya, sarapannya sudah habis. Demikianlah celoteh dari Kang Ipan hari ini bercerita sedih ya, sedih banget gitu ya. Cuman ya harus dijalani gitu. Life must go on dan jadikan pelajaran hidup. Dan semoga buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, yang atau saat ini lagi dalam kondisi kehamilan yang sudah didiagnosa preeklamsi atau sudah ada pengalaman preeklamsi, tetap berusaha ya, berusaha cari rumah sakit terbaik. Kalau bisa ibu dan ayah anaknya selamat gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan salah satunya gitu. Kita sebagai orang tua tuh pasti akan sedih gitu ya. Nah, saya doakan semoga istri saya husnul khotimah, insya Allah sih masuk surga ya. Dengan kondisi meninggal pasca kelahiran. Mohon doanya dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Demikian celoteh dari Kang iPhone. Orang Sunda asli. Dan kita akhiri saja hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan sehat-sehat selalu ya. Bye.